Diakses lagi aja. Baik. Quit. Quiet mah diem. Sepi. Lihat nih. Di sini sudah ada cara remote-nya menggunakan IP default-nya. Nah, ini kan IP-nya masih 192.168.0.1 dengan network 0.0. Kita akan ubah IP ini menjadi IP sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu 172.168.100.0/29. Caranya adalah tadi kita sudah masuk dan di sini ada halaman dari TP-Link-nya. Kita akan ubah beberapa konfigurasi yang ada di sini. Saya sedikit mengenalkan dulu beberapa hal yang perlu kamu ketahui di sini. Di halaman pertama ini ada network map. Kalau kita analogikan ini sebagai topologinya, di mana di sini ada internet yaitu dari WAN dan TPWR820N ini adalah nama dari router kita atau nama dari TP-Link kita. Selanjutnya di sini ada klien. Kalau kamu lihat, mungkin yang pakai komputer itu ada dua, yang ada satu, cuman satu tulisannya. Tapi yang pakai laptop itu ada dua, ya. Baik, di sini artinya ada dua klien atau ada dua komputer yang terhubung ke sini. Makanya kan saya nyolokin ada dua di sini. Itu artinya seperti itu. Lalu yang kedua, di sini ada tab untuk internet. Nah, pada bagian ini adalah proses konfigurasi untuk port 1. Saya ulangi. Konfigurasi di internet ini itu adalah proses konfigurasi khusus untuk port 1 atau colokan yang 1 itu namanya port. Ya harus sudah terbiasa tuh dengan kata-kata itu. Port 1. Yang itu tuh, yang ke arah ISP. Ya. Di sini ada internet connection type menggunakan dynamic IP. Nah, ini bisa kita ubah sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada static IP, ada dynamic IP. Dynamic IP itu artinya mendapatkan IP secara otomatis. Ada static IP, berarti IP-nya dimasukkan secara manual, satu persatu. Lalu di situ ada PPPoE, ada L2TP dan juga PPTP. Itu adalah protokol-protokol untuk tunneling, VPN. Ya, untuk keamanan sebenarnya itu. Nah, kita di sini kita menggunakan dynamic IP saja agar nanti IP-nya bisa mendapatkan otomatis langsung dari server. Nggak usah konfigurasi secara manual. Kenapa? Karena kita nggak tahu IP yang tersedia itu berapa. Karena kan ini IP-nya dipakai sama satu lab ini semua. Sama seluruh lab, bukan lab ini doang, tapi seluruh lab yang ada di sekolah ini. Jadi kita menerima IP yang ada aja, sesuai dengan yang tersedia. Lalu selanjutnya, di sini ada wireless. Oke. Nah, untuk wireless ini konfigurasi khusus untuk wirelessnya atau untuk Wi-Fi-nya. Ini ada beberapa pengaturan dari mulai network name atau SSID-nya. Ini adalah nama untuk Wi-Fi kita nanti. Selanjutnya di sini ada security-nya untuk password-nya atau untuk autentikasinya. Ada WPA dan juga ada WPA 2. Lalu selanjutnya di sini ada hide SSID. Nah, ini bisa digunakan kalau misalkan, Pak, saya pengen bikin wifi, tapi saya nggak mau orang lain tahu kalau saya punya wifi. Jadi namanya kita sembunyiin. Misalkan kamu di rumah nih, Pak, di rumah suka ada orang-orang bocil-bocil nongkrong depan rumah karena saya punya wifi. Karena wifi-nya itu nampil. Seperti biasa nih SMK Pesat IT Expro atau IT Expro, Pesat IT Expro. Itu kan wifi-nya muncul. Nah, kita bisa hide SSID-nya. Jadi pada saat kita koneksi, kita koneksikan secara manual. Cuman kita doang yang tahu ada wifi di sini. Jadi orang lain tuh nggak tahu. Tinggal kamu klik, maka nanti SSID-nya hilang. Bukan berarti hilang, disembunyikan. Berarti kalau hilang, disembunyikan. Hilang sih enggak, tapi disembunyikan. Cara nyambunginnya secara manual. Cara nyambungnya nih gini. Di HP itu kan ada di bawahnya add internet kalau nggak salah atau add wifi. Ya kan? Terus kamu diminta untuk masukin SSID-nya. Nah, itu masukin SSID-nya. Misalkan AP Zaidan atau misalnya WiFi Zaidan. Dimasukin sama passwordnya juga.
Nah itu bisa koneksi. Nanti kamu bisa pamer-pamer tuh, kamu bisa wifi-an. Orang lain nggak akan tahu. Oh kok itu ada wifi itu, kok nggak kelihatan. Nah itu salah satu. Ini mahal ilmunya. Ini gampang ilmunya tapi mahal. Saya melakukan ini, itu dianggap super power banget. Ke orang-orang yang nggak tahu, kayak Pak Idai. Ya kan Pak Idai kita buka, apa hubungannya PJOK dengan IT kan? Saya buat ini di rumahnya, coach. Ini kalau misalkan wifi kayak gini bisa dilihat orang lain. Yang saya bisa bikin biar orang lain nggak akan tahu nih. Saya buat tuh, bisa gini wah jago ya karena cuma ngeklik ini doang. Ya, cuma satu klik doang. Itu dianggap. Nah kamu mungkin di rumah kamu bisa begitu yang punya wifi. Kamu akses aja modemnya. Terus kalau misalkan ada saudara tuh, terus dia nanyain wifi gimana coba? Kalau kamu baik pengen ngasih, tinggal kasih aja SSID-nya. Tinggal kamu gini aja caranya akses. Ada kan di situ add internet atau add network baru tuh di wifi kan ada secara manual. Kasih tahu aja. Coba di situ tulis yang pertama SSID-nya atau nama wifi-nya. Misalkan Abdul Hakam. Setelah itu nanti setelah kamu klik di situ ada passwordnya, masukin password. Terus join. Itu sama seperti kamu. Bedanya gini. Kalau kamu nggak hide, kamu tinggal klik aja wifi-nya muncul. Diklik tinggal masukin password. Tapi kalau misalnya kamu hide, kamu sembunyikan, kamu harus masukin secara manual. Nih, saya contohkan. Kamu pernah lihat gak di sekolah ini ada wifi pesat lab? Padahal ini di sini nih, di sebelah. Pernah lihat gak? Enggak, ini manual. Nah, di bawah kalau di laptop itu kebaca adanya hidden network. Kalau di laptop itu kebaca hidden network. Tinggal kamu klik, connect, nanti kamu tuh enter the name SSID. Kalau misalkan saya masukin di sini pesat, sebenarnya nggak ada. Nah nanti tinggal masukin passwordnya. Kalau ada nanti bisa langsung dikoneksikan. Sama aja, bedanya kalau misalkan yang ini kita masukinnya, oh udah ada namanya. Ya Allah. Kalau yang ini kan udah ada nama-namanya. Diklik, tinggal kita connect, masukin password. Nah itu perbedaannya. Ya, paham semua? Itu hal kecil tapi bagi orang yang nggak tahu itu hal yang wah bisa begitu ya. Gitu. Oke, next. Nah di sini ada sharing network. Kalau kamu klik, nah ini ada scan-nya. Kamu boleh unchecklist, jadi kamu nggak bisa di scan tuh. Kan biasanya tuh. Coba lihat barcode-nya Xiaomi. Ini bisa di unchecklist. Ya. Next. Jadi barcode-nya nggak aktif. Langsung selanjutnya di sini ada guest network. Create a separate network for your guest to ensure network security and privacy. Ini bisa kita enable. Kalau kita enable nanti akan muncul SSID baru untuk sharing lagi. Ini nggak usah kita buat. Kita cukup untuk wifi ini aja, personalized wireless setting as unit aja. Yang ini aja yang paling atas. Ini jangan dulu konfigurasi, kita bahas dulu beberapa poin yang perlu kita bahas di sini. Klik di bagian advance. Silakan kamu klik di bagian advance. Nah, di sini ada operation mode. Ada operation mode. Di sini yang pertama yang kita gunakan sekarang sebagai router atau router mode. Makanya saya bilang di situ menjadi AP route karena kita menggunakan mode router. Ya. Topologi seperti ini. Lalu yang kedua, nah di sini ada yang namanya access point mode. Perbedaan antara router mode dengan access point mode. Kalau access point mode itu sama seperti wifi sekolah yang pesat ITX Pro. Dimanapun, mau di lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai aula, nama wifi-nya tetap sama. Pesat ITX Pro. Nah itu menggunakan access point mode. Artinya dia hanya menyebarkan sinyal saja. IP-nya itu dipasang di router utama. Makanya topologi seperti ini. Ini internet, ini router utama. Nanti masuk ke LAN, dari LAN barulah masuk ke access point ini. Ini access point-nya. Konfigurasinya semua ada di sini.
Jadi di sini cuma nyebarin sinyal WiFi saja sama IP-nya. Bisa dibilang sebagai repeaternya. Mengulang, diulang lagi. Diteruskan. Ya, itu untuk access point mode. Nah, di sini ada range extender mode. Ini untuk antar WiFi. Jadi WiFi ini bisa digunakan, kita dapat internet dari WiFi. Contoh gini nih, ini ada router utama. Nah, ini access point kita. Kan kalau ini dicolokin ke WAN. Nah, di sini sumber internetnya langsung dari LAN sini nih. Jadi wireless. Ya, nah kalau ini WISP mode, ya jatuhnya seperti ini, dia mendapatkan internet langsung ISP-nya menggunakan wireless dan untuk menyebarkannya juga menggunakan wireless dan juga LAN. Kayak gini. Nah, di sini kita akan menggunakan router mode. Dia berfungsi, the router can provide internet access. Jadi kita bisa membuat internet access sendiri for multiple wired and wireless device. Jadi kita bisa membuat lokal area sendiri. Nah, kalau yang access point mode, dia cuma nerusin lokal area yang ada sebelumnya. Nah, kalau yang di sini kita bisa bikin lokal area sendiri. Makanya kita menggunakan router mode. Itu untuk operation mode-nya. Lalu selanjutnya di sini ada network. Nah, di network ini ada beberapa pilihan. Dari mulai status, artinya kan kalau status itu informasi dari networknya. Ini lama sekali loadingnya. Kalian mah nggak lama ya? Oh, coba diklik networknya. Sama, lama juga. Enggak ya? Ya. Mohon maaf ya, laptopnya juga laptop jadul ya. Oh, ini mah kayaknya terputus ini. Tuh kan? Nah, terputus ini. Baik, di sini ada network. Ya. Yang pertama ada status. Di sini ada status untuk internetnya. Yang pertama statusnya connect atau enggak. Ini kelihatan. Kalau kita cabut one-nya, ini statusnya nanti bukan connect lagi, beda lagi. Lalu di sini ada IP, informasi IP yang didapatkan dari server. Ini adalah IP yang didapatkan dari server. Nah, selanjutnya, ini yang akan kita konfigurasi, LAN atau local area network. Kita akan ubah IP address-nya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan kita, bukan 0.1 lagi. Ya, ini LAN yang disebarkan ke LAN 1, LAN 2 sama WLAN sama wireless-nya. Nah, di sini ada DHCP server. DHCP servernya enable. Pembahasannya akan beda lagi. Intinya DHCP server itu adalah service atau layanan yang digunakan untuk menyebarkan IP secara otomatis. Itu nanti pembahasannya beda lagi karena lumayan panjang. Nah, ini ada dynamic DNS. Ini digunakan untuk menghubungkan DNS ini digunakan untuk menghubungkan si router ini bisa diakses dari manapun menggunakan DNS. Ini hanya informasi saja. Lalu di sini ada internet, digunakan untuk konfigurasi internetnya. Ya, untuk konfigurasi port 1 sama seperti yang tadi di internet sini. Lalu selanjutnya di sini ada LAN. Nah, disinilah kita bisa konfigurasi untuk lokal area kita. Ya, ini kita bisa konfigurasi di sini. Lalu selanjutnya ada IPTV atau VLAN. Nah, ini pembahasannya beda lagi. Ini mengenai virtual local area network. Jadi local area network yang virtual atau tidak terlihat nyata, tapi ada. Gitu. Seperti perasaan kita kepadanya. Ya. Bersama namun tidak memiliki. Gitu. Next, di sini ada DHCP server. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kita aktifkan DHCP servernya, nanti klien itu akan mendapatkan IP secara otomatis. Tapi kalau misalnya kita tidak aktifkan, maka komputer atau klien nanti nggak akan dapat IP, otomatis harus manual. Karena di sini kita ada WiFi dan ribet kalau misalnya kita harus masukin IP secara manual di HP, makanya nanti kita akan tetap aktifkan saja. Tapi nanti di komputer kita tetap menggunakan IP lokal atau IP statik. Oke, next. Di sini ada wireless, NAT forwarding dan yang lain-lain. Ini fitur-fitur lainnya. Dari mulai wireless, ini untuk atur wirelessnya. Kalau kita lihat ada wireless settingnya, kita bisa atur di sini. Ya, ada SSID dan yang lain. Terus ada
NAT forwarding yang tadi saya bilang, NAT itu untuk menghubungkan ke IP selanjutnya, mengubah IP lokal menjadi IP public. Ada parental control, parent. Jadi ini bisa kita atur nih, ya siapa yang boleh akses dan yang lain-lain. Ada QoS atau quality of service, ini untuk memberikan kecepatan internet. Ya, misalkan biar internetnya nggak makan banyak, kita bagi-bagi aja, satu orang cuma dapat 2 Mbps. Itu bisa kita atur di sini. Ada security, ini ada firewall dan yang lain, dan seterusnya. Ini nanti pembahasannya beda lagi. Kita akan bahas ini semua nanti di Mikrotik saja, karena di sini banyak keterbatasan. Ya, maka untuk Certicom nanti fokus konfigurasinya itu hanya di hanya di beberapa saja. Yang pertama dari mulai internet kita konfigurasi menjadi dynamic IP. Lalu selanjutnya kita langsung ke advance saja. Wireless kita skip, langsung masuk ke advance. Nah, kita ubah. Ini dibiarkan menggunakan router mode. Kita ubah networknya. Ya, kita ubah network untuk LAN-nya. Silakan diklik LAN. Nah, kita konfigurasi di sini. Ubah sesuai dengan IP yang diminta. Di situ ada 172.168.100.1. Kenapa 1? Karena kan kita gunakan sebagai gateway. 0 itu networknya, jangan pernah dipakai. Nanti kalau saya muncul topologi seperti ini, yang saya munculkan hanya 0 seperti itu. Itu networknya, atau network yang lain 64, 128, 192, itu networknya, bukan gateway-nya. Jadi masukkan gateway-nya. Paham? Oke. Next, di sini ada subnet max untuk menentukan slash-nya atau prefix-nya. Di sini slash berapa? 29. Maka cari nilainya adalah dengan menggunakan custom. Kita pilih yang custom. Ujungnya ubah menjadi 248. Ini konfigurasi pertama di sini. Lalu next, selanjutnya ini kita save. Jangan lupa di save, karena kalau nggak di save nanti nggak akan kesimpan. Disimpan dulu pengaturannya sampai operation sukses. Nanti kalau kita ubah seperti ini, dia akan redirect ke halaman baru. Kenapa? Karena IP kita ubah, maka cara remote pun juga kita ubah. Tadi kan kita remote-nya menggunakan IP 192.168.0.1. Karena IP-nya sudah diubah, maka nanti kita aksesnya menggunakan 172.168.100.1. Itu yang tadi kita daftarkan. Atau daripada nunggu lama, bisa diakses di sini. Langsung akses 172.168.100.1. Jadi langsung ke akses. Tuh. Nah. Ini mah lama kan ya? Langsung akses aja 172.168.100.1. Ini sudah? Silakan login lagi menggunakan password yang tadi. Silakan login. Ya, salah sih. Oke. Silakan bisa login. Kenapa? Diakses lagi aja 172.168.101-nya. Itu udah ada. Oke, sudah masuk ke sini. Nah, kalau kamu lihat ini IP-nya sudah berubah karena sesuai dengan yang tadi kita minta atau yang kita masukkan. Next, selanjutnya silakan masih diklik di advance. Silakan klik di advance. Ya, klik di advance. Lalu kamu klik di bagian wireless setting. Di wireless setting. Nah, kita akan ubah di sini. Oke, untuk network name-nya atau SSID-nya silakan buat seperti ini. Wi-Fi underscore nama masing-masing. Wi-Fi
underscore nama. Ini sudah. Nah, security-nya kalau kita ubah menjadi non, ya, maka nanti dia nggak pakai password. Ya, nah ini kita pakai password aja. Takutnya nanti teman-teman kamu yang di luar pengen connect. Ya, wah ini ada wifi si Hakam nih. Ini udah. Nah di sini ini dibiarkan seperti ini aja. Passwordnya kita ubah. Nah ini passwordnya bebas lah masing-masing. Kalau saya gini aja. Password wifi-nya bebas lah itu masing-masing. Minimal 8 karakter. Ya, minimal 8 karakter. Ini sudah? Nih kalau sudah berarti konfigurasi kita yang kita lakukan itu ada di SSID dan security saja di sini ya. Nggak ada konfigurasi lain. Nah ini hide SSID jangan di checklist dulu, nanti sesuai dengan kebutuhan saja, sesuai dengan soal. Ya kalau saya minta nyalakan silakan dinyalakan, kalau saya minta matikan silakan dimatikan. Nah sementara ini jangan dinyalakan karena saya pengen lihat wifi-nya siapa aja yang udah bikin. Ya biar bisa diakses dari saya. Yes, sir. Oke kalau sudah tinggal klik save. Udah Pak, itu doang 2. Ya. Sudah di save? Maka konfigurasi routernya sudah selesai. Kita lihat siapa aja wifi-nya nih. Oke, ada Hakam Big Boy. Masih dapat TP-Link nih? Nah. Ini yang TP-Link siapa nih? Coba di save dulu, di save. Oke, sebentar. Itu yang TP-Link kemungkinan dari sini. Oh enggak di enable sama saya. Ini udah ada ya semua ya? Atau cek menggunakan HP masing-masing. Ini Alfardi, Arul, Erza, Fahri, Fatin, Ferdi, Hafiz, Hakam, Naufal, Putra Akbar, Putra Cahaya, Rafid, Rasya, Restu, Revan, Rio, Zaidan. Gacor Kang siapa ini? Ini udah ada semua? Udah ya? Kalau di sini nggak ada karena ada keterbatasan, minimal kamu lihat aja di handphone masing-masing udah masuk atau belum. Baik, next selanjutnya. Saya ingin untuk Certicom sekarang kita pengen komputernya itu menggunakan IP secara statik. Jadi walaupun ini udah bisa internetan, ini kan udah bisa internetan ya komputernya ya. Karena dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, saya pengen untuk pembelajaran sekarang Certicomnya IP yang digunakan menggunakan IP statik, artinya IP secara manual. Kenapa? Biar kamu tahu langkah-langkahnya. Kenapa akhirnya si komputer itu bisa internetan. Ya. Jadi saya minta kedua klien ini 1 dan 2, LAN 1 LAN 2, komputer itu menggunakan IP secara statik. Caranya, silakan kamu ubah. Ini bisa di logout saja langsung. Karena sudah selesai konfigurasinya. Ya, kalau sudah, silakan dibuat saja. Masuk ke dalam kontrol panel. Nah, di sini ada kontrol panel. Yang kita ubah adalah IP-nya. Silakan seperti biasa udah pada bisa ini mah ya. Oke, sampai nanti masuk IP aja. Nih, sampai muncul sampai sini. Ini sudah? Oke, silakan kita klik 2 kali di situ.
Lalu klik properties. Sampai tampilan seperti ini. Yuk, silakan dibuka sampai tampilan seperti ini. Dibuka seluruhnya sampai tampilannya sama seperti saya di depan. Sudah Putra? Baik. Nah, di sini ada obtain an IP address automatically. Artinya dia mendapatkan IP secara otomatis lah intinya. Nah, kita ubah menjadi use the following IP address atau kita masukin IP secara manual. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saya akan buat ini karena ini laptop, jadi saya akan buat ini sebagai klien. Ya. IP laptopnya adalah 100.3. Subnet box-nya 255.248. Gateway-nya adalah IP dari routernya 172.168.100.1. Dibuat kalau saya di laptop. Bagi yang komputer itu kasihnya 2, jangan 3. Ya, dibuatnya 2. Kamu pakai komputer dulu, pakai komputer aja dulu. Ya, ini untuk IP komputer. Kalau saya kan pakai laptop. Maksudnya ini sama aja kan konfigurasinya mah. Ke komputer dulu aja. Nanti laptopnya caranya pakai cara yang lain. Dua. Kalau yang PC 2. Ya, kalau kalian 2, nih udah saya juga 2 lah. Dibuat 2. Saya bikin laptop saya sebagai server. Kalau kalian yang jadi servernya adalah komputer ya. Ini dibuat 2 seperti ini. Ini sudah? Oke. Kolom yang atas ini, ya, IP yang atas ini itu mendaftarkan IP untuk alamat komputer kita. Jadi yang kita masukkan ini adalah alamat IP untuk komputer kita khusus. Jadi ini harus spesifik. Dari mulai IP address-nya atau alamatnya, subnet box-nya sampai dengan gateway-nya. Nah, kalau yang bawah di sini ada DNS server address. Ini digunakan untuk menghubungkan lokal area kita ke arah public. Ya, ke arah public area atau WAN atau wired area network-nya. Nah, di sini ada IP 192.168.18.1. Itu digunakan karena dia adalah IP dari bisnet atau dari provider kita. Jadi masukin IP 192.168.18.1. Itu adalah IP provider bisnet. Nah, selanjutnya 888 aja. Itu untuk IP default Google. Default IP-nya dari Google. Ini sudah? Ini sudah? Oke. Perhatikan dulu, ini saya jelaskan. Biar nanti kalau misalkan Pak saya nggak bisa internetan atau kok Pak saya gagal internetnya, akan saya kasih tahu beberapa diagnosanya. Yang pertama, internet itu terhubung ada prosedurnya atau ada metodenya atau ada caranya, langkah-langkahnya. Nah, sekarang untuk akhirnya komputer untuk bisa terhubung ke internet, prosedurnya apa aja atau langkah-langkahnya apa aja? Kita breakdown coba ya. Langkah-langkah menghubungkan komputer ke internet. Yang pertama apa? Dari mulai layer pertama. Ya, berarti artinya kabelnya atau wirelessnya dihubungkan dulu. Lalu yang kedua, layer kedua itu apa? Data link. Artinya apa? Pastikan
nyala NIC-nya, kedip-kedip tuh. Itu sudah berhasil. Baru yang ketiga, itu network. Berarti dia masukkan alamatnya atau IP address-nya. Nah, kalau 1 dan 2 itu kan cuma tinggal nyolokin doang. Kalau dia putus otomatis nggak nyala. Ya kan? Maka yang sering terjadi itu ada pada bagian network. Kenapa? Karena mungkin keliru masukin IP. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau saya masukin IP-nya menjadi, ini saya salah ketik jadi 10. Kira-kira terhubung atau enggak? Kenapa enggak terhubung? Karena beda network. Maka dia nggak akan bisa terhubung. Lalu yang kedua, kalau saya misalkan ubah netmax-nya menjadi 0. Kenapa nggak bisa? Karena tetap beda networknya atau beda sub networknya. Jadi harus sama. Atau saya buat gateway-nya menjadi 2. Bisa nggak kira-kira? Kenapa nggak bisa? Karena gerbang yang kita lalui itu bukan 2, tapi 1. Ini sama seperti kamu mau ke Bandung, cuman kamu taunya gerbang Cilenyi. Itu benar. Atau kamu mau ke Jakarta lewat Jagorawi. Yang kamu tahu cuman aja jalan tol itu cuman hanya ada jalan tol Cikopo. Terhubung nggak? Kamu mau ke Jagorawi tapi masuk gerbangnya gerbang Cikopo. Masuk nggak? Enggak. Makanya harus menggunakan gerbang Jagorawi juga. Ya, maka ini dibuat menjadi 1. Kalau lokal mungkin masih bisa terhubung, tapi ketika ke internet karena dia ingin dihubungkan ke internet lagi atau ke provider lain, ke IP lain, maka ini harus dimasukin sesuai. Ini yang kemarin Zaidan tanyakan ke saya. Pak, kemarin kok saya nggak usah pakai gateway, bisa pas sharing file? Nggak pakai gateway. Nah kalau di sini kalau nggak pakai gateway, kemarin aja Revan, gateway-nya salah bisa terhubung atau enggak? Enggak. Apalagi nggak pakai. Oke? Kalau yang bawah DNS server itu kemarin sudah disampaikan oleh KSA. Apa itu DNS? Domain Name System. Domain Name System itu proses mentranslasikan atau mengubah IP menjadi nama. Nah di sini Pak, kenapa dimasukinnya IP? Private DNS server ini kita hubungkan sesuai dengan jalur internet yang kita punya. Sekarang untuk bisa menghubungkan ke internet, di sekolah ini kita melewati router dulu. Nah baru dari router kita melewati ke modemnya. Nah di modem itu ada IP 192.168.18.1. Nah itu kita masukkan agar bisa terhubung ke internet. Dan yang 8.8.8.8 itu adalah IP defaultnya Google. Ya karena default untuk bisa internet kita ke arah Google aja. Salah satu IP public yang ada salah satu IP yang ada di public. Kita tambahkan. Kuncinya ada di 192.168.18.1. Ya. Ini IP sudah kita masukin semua, lalu klik OK. Nah, ini jangan lupa langsung klik OK. Jangan klik cancel. Kalau klik cancel nanti konfigurasinya enggak kebaca. Ya, ini klik OK juga. Nah, kalau sudah, kita tunggu IP versi 4 koneksinya sudah bisa internet lagi. Nah, ini sudah bisa internet lagi. Oke. Sudah? Nih, nanti silakan lakukan cara yang sama, langkah yang sama di komputer kedua di klien nanti pada saat praktik ya, pada saat penugasan. Ya. Lakukan cara yang sama namun dengan host yang berbeda. Kalau tadi 2 berarti yang satu lagi 3 atau IP yang berbeda. Sesuai dengan slash-nya. Jangan sampai nanti kamu tambahin 100. Karena udah beda lagi, udah beda network nanti. Ya. Jadi tambahkan berarti kalau di sini dari 1 udah kepake, 2 udah kepake, berarti ada 3, 4 dan 5. Benar enggak? Kan ini menggunakan dia ada 8 IP.
0 sama 7. 0 itu network, broadcastnya 7. 1 udah dipakai buat gateway. Wah, metal. 2 itu dipakai sama server. Maka sisanya ada berapa? 3, 4, 5, 6. Ada 4 IP lagi. 3 kita gunakan untuk klien komputer, 3 IP lagi kita gunakan untuk wireless. Untuk wifi. Ya. Bagi komputernya yang nggak ada port LAN-nya, berarti nanti wirelessnya si laptopnya itu pakai wireless aja langsung. Jadi nggak usah masukin IP secara manual. Ya, atau bisa kita menggunakan IP manual lagi. Caranya nanti di sini ada wifi nih, biasanya nanti kelihatan. Ya. Oke, next kita lanjutkan. Lakukan langkah yang sama pada komputer kliennya. Karena kita ada sentralisasi data, maka kita tambahkan file sharing. Nah, kalau saya di sini saya skip aja ya karena sudah pernah dibikin. Nah, langsung ke printer sharing. Ya, kita langsung ke printer sharing. Kemarin kita sudah membuat untuk printer itu kita menggunakan cara manual. Nah, sekarang silakan semuanya download driver TP-Link. Driver Epson L120. Download driver Epson L120. Di komputer server, di komputer. Ya, di komputernya ya. Silakan download driver Epson L120 seperti kemarin. Ya, yang udah ada ya udah, kan ada beberapa komputer yang nggak ada. L120. Nggak usah. Epson L120. Epson L120. Kenapa? Langsung download aja. Ya Pak, ada Pak. L120 Ya. Di accept. Ya. Bentar. Pak, buat file sharing ini bisa Pak yang laptop. Saya punya kur ya. Jadi mau buat ya? Oke.
Tadi udah bener, udah dipilih dulu. Sudah? Oke. Sekarang kita akan coba install dulu. Kita akan install manual ya. Di download. Mana ya Epson L120? Ini ya. L120 X64 ada ya? Ayo sekarang silakan kamu klik 2 kali. Ya saya lama. Lalu klik yes aja, klik yes. Oke nih Pak. Ya tahan dulu, ntar saya lama nih. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Yang muncul tampilan seperti ini sudah, klik OK aja langsung. Ini juga klik OK. Ini kalau muncul tampilan seperti ini, klik agree. Terus OK. Nah ini dibiarkan dulu. Oke. Nah sekarang, kalau kemarin kan saya bilang, ya fokus lagi. Kemarin kan saya bilang kalau pengen install driver ini akan lebih enak kalau printernya langsung dicolokin. Jadi portnya langsung kebaca. Nah, di sini kita bisa klik manual. Klik manual. Nah, ini ada banyak port nih. Ya. Ini harus kita pilih nih. Ada USB nggak? Ada LPT1, LPT2, LPT3. Oke, pilih yang LPT1. Oke. Nah, kalau seperti ini, karena kita menentukan secara manual ke port yang mana, ini tuh LPT itu dia sebenarnya USB. Kalau yang bawah ini USB 001 sebagai virtual printer aja. Nah, yang LPT1, LPT2 dan LPT3, kalau kamu ada LPT berapa aja? 1 sampai 3 juga. Oke. Kita buat LPT1 aja dulu. Terus klik OK. Maka dia akan melakukan proses install. Sudah? Nah, berarti sudah selesai. Jadi nanti silakan langsung colokin aja ke port USB-nya. Kita akan coba ya. Cuman kadang nih kalau seperti ini, saya beberapa kali itu terjadi kegagalan. Tapi kita coba dulu aja. Soalnya saya biasa langsung install tuh langsung colok, jadi langsung otomatis baca dia. Klik OK. Nah, selanjutnya kita lihat di device manager sudah ada printernya. Buka device manager. Dibuka device manager yang tampilan seperti ini. Ada? Nah, sekarang saya minta kamu klik di file, di action. Klik di action, ini atas action. Terus klik device and printer. Masa nggak ada? Coba action lagi. Device and printer sampai tampilan seperti ini ya.
Lu pernah nggak nengok ini? Pernah dong. Anak ucap. Lu pernah emang nggak pernah? Anak sadar paling. Bapak pakai yang device and printer kan ya? Si badak itu. Keren nggak? Gila, mantap. Ada yang mau dibantu nggak? Ada yang mau dibantu nggak? Go ke sini go. Seneng nih gua nih. Pahala juga kan? Amal. Yang asli. Oh ada yang asli. Siapa sih soalnya sih? yang nggak muncul device and printer, silakan kamu buka kontrol panel, terus pilih hardware and sound. Lalu di situ ada device and printer. Ini sudah? Ada nggak Epson L120-nya? Ada. Oke. Epson L120 series. Ini bisa kita klik kanan. Terus pilih yang properties, printer properties. Pak ini saya Epson ada 2 ini. Salah satu aja Kang. Salah satu. Yang 2 berarti kemarin itu pernah dipakai. Jadi nggak apa-apa. Tapi yang satunya memang yang satunya ini sih udah. Itu belum terhubung. Oh iya. Nah, pilih yang printer properties. Dipilih printer properties. Nah, kita ubah ini menjadi printer L120 Epson L120 series dengan nama masing-masing. Ujungnya Underscore al gitu Pak. strip. Oh pakai strip. Ini kita ubah namanya doang. Nah ini kok beda ya? Beda gimana? Kok nggak pakai nama sih? Bukan di seri tapi di general. Maafin Pak. Oke Pak. Ini Pak. Ya. Ini sudah? Yes. Kalau sudah tinggal klik apply OK aja. Tinggal klik OK aja. This is a sure printer. If you rename a sure printer, Ini sudah berubah ya namanya ya. Nah, yang akan kita gunakan sekarang, kalau kemarin kita menggunakan sharing printer secara default yang ada di komputer. Nah, sekarang kita akan menggunakan pihak ketiga. Silakan kamu akses di Google, di browser. Terus kamu cari Mobility Print. Ini yang di komputer ya, yang di komputer. Yes. Ada Mobility Print, di enter. Malah adanya ini Pak Universitas. Mobility gigi Universitas. Ada Mobility apa sih? Mobility Print. Dia penyedianya adalah Papercut. Oke, silakan kamu klik yang paling atas. Coba. Ini ya tampilan website seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi ya. Aplikasi yang digunakan sebagai alternatif printer sharing apabila Windows-nya itu gagal. Kayak kemarin, karena nanti kalau update lagi nanti kehapus lagi dia. Ya, jadi kalau sudah ada ini karena dia menggunakan port yang lain atau protokol yang lain, maka dia kan gak harus update juga, dia akan tetap ada. Ini ada beberapa hal
pengenalan di bawah. Ini di skip saja, nanti bisa dibaca masing-masing aja. Nah, sekarang kamu klik download it now. Nah, di sini tersedia di Windows, tersedia di macOS dan juga tersedia di Linux. Oke, pilih yang Windows aja. Diklik yang Windows terus klik download now. Ya. Nanti ada PC Mobility Print. Nih. Di download, di folder download ada PC Mobility Print 1.0363 sekian. Ada sudah? Oh, lama banget. Oke, kalau sudah dibuka, diklik kanan run as administrator. Terus klik yes. Nanti muncul tampilan seperti ini. Ya. Dan perlu diketahui, ini aplikasinya gratis ya. Nih saya ulang. Ini udah ada belum yang ininya nih? Udah ada. Putra, udah ada Putra Cahya? Hah? Udah. Klik kanan run as administrator. Terus klik yes. Ini udah semuanya sama tampilannya? Yes. Ya. We next to the next chapter. Pilih I accept the agreement. Mau accept, takut ada ini ya. Accept. Susah bahasa Inggris tuh. Bisa bahasa Inggris. Ya, IACC. Kalau ini aplikasinya gratis ya. Terus klik next. Ini pilih yang set this up for me now. Recommended, yang pilih yang ini aja. Ya, langsung aja next lagi. Ini juga dibiarkan saja, dia disimpan di program file. Lalu klik next lagi. Lalu klik install. Ini download ini. Proses apa yang dilakukan di komputer tapi buat mata? Install. Oke, gini nak. Di sini kita dalam proses download dulu. Karena tadi download yang pertama dia hanya download untuk untuk setupnya saja. Nah, belakang itu kayak Mobile Legends lah. Kamu download yang di Play Store 100 MB terus di dalamnya download lagi. Nah, ini isinya. Ya, dibiarin dulu. Wah, saya mati nih internetnya. Wah, internet saya tiba-tiba mati nih. Bentar. Ini kenapa internet saya mati? Internetnya pada mati nggak? Soalnya dari sini, dari besar cuma di sana lagi.
Berhasil, Pak. Ya, bentar. Ini saya lambat nih. Ini udah ngechat kok, Pak. Sampai istirahatnya. Internet saya mati nih. Nah. Oke, nanti kita lanjut setelah istirahat untuk konfigurasinya. Ya, intinya pastikan semua tampilannya sudah sama tuh, yang ada tulisan papercut halamannya. Ya. Nah, saya mati lagi internetnya. Ya, nanti kita lanjut setelah istirahat. Ya, nanti kita bikin akun baru. Email masing-masing aja. Itu bebas emailnya mah. Aduh. Kenapa dengan internet saya ini? Apa sih dan gitu? Jadi ayah juga bisa diomongin. Bis, coba mas dingin, bis. Berat cek, coba mas dingin. Mau lihat nggak pun? Mau. Oh, ini kayaknya ada yang pakai wifi saya ya? Nak, silakan istirahat terlebih dahulu. Sementara kita ini baca hamdalah.